Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kolbu. Dilihat kolbu. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia nisfu Sya'ban, masuk Ramadan bersih nggak hatinya? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Lalu Nabi mengatakan, innallaha la yattali'u fi lailatin nisf min Sya'ban. Hadis itu hasan, ada di Tirmizi, ada di Ibnu Majah, Ahmad, dengan riwayat yang sedikit berbeda-beda tapi maknanya sama. Sesungguhnya Allah menilik kan cocok untuk bahasa orang kampung, Pak. Menilik, memandang, memperhatikan pada malam nisfu Sya'ban, fayaghfiru li'ibadihi, maka ia Allah Ta'ala mengampuni semua hambanya illa tsnatain, kecuali dua, musyrik wa musyahid. Orang yang musyrik, baik musyrik yang jali, yang jelas, ataupun yang khafi, yang tersembunyi, syirik ya termasuk percaya ke macam-macam benda, ya, syirik, ria, tidak diampuni. Wa musyahid itu orang yang menyimpan perselisihan dan dendam. Makanya di wilayah tempat-tempat ahlus sunnah berkembang, bahkan di Hadramaut, di Mesir nggak tahu ini Sya'ban ramai nggak baca apa tuh Bu Yana? Makan, tapi ada zikiran misalnya. Nah, khusus negeri kita Nusantara itu ulamanya memilih kira-kira ayat yang isinya membebaskan kita dari kemusyrikan apa. Nah, mereka mengatakan Yasin, maka dipilih surat Yasin. Jadi Yasin itu simbol dari ayat tauhid. Kami bertanya kepada guru-guru kita yang tua-tua di Jawa, ya, itu ayat tauhid, maka dibaca. Ya, kalau 3 kali itu kan makanan awam, kalau kiai 40 kali. Di Jawa itu kami punya guru, punya kawan-kawan, ba'da subuh itu wiridannya Yasin 40 kali. Apakah bid'ah? Enggak. Dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW membolehkan seorang sahabat mengulang-ulang baca satu surat. Maka Imam Nawawi nulis kitab Al-Azkar, ada satu bab kebolehan tardidul ayah, tikrarul ayah, mengulang-ulang satu ayat, satu surat menjadi wirid dan zikir. Jadi wirid bahasa Arab itu hanya zikir yang diulang. Wirid di kampung awak artinya pengajian rutin. Pengajian rutin yang disebut wirid. Bolehlah, ya, cocok logi. Jadi apa yang terjadi malam Sya'ban kini kok? Mulai dari tadi terbenam matahari, Allah menilai kolbu. Dilihat kolbu. Adakah kemusyrikan kepada obat, kemusyrikan kepada jimat, kemusyrikan kepada kubur, kemusyrikan kepada macam-macam? Maka kalau ada kemusyrikan, Allah tidak ampuni. Orang bau baca bismillah, musyrik nggak? Nah, tapi ketika dia meyakini ube yang menyembuhkan, musyrik, tidak dapat ampunan. Gitu. Jadi kemusyrikan itu nggak hanya masalah jimat nggak jimat, kubur nggak kubur. Orang berobat bisa musyrik. Karena yang meyakini ada kekuatan selain Allah yang menyembuhkan. Tapi makanya dibatalkan dengan baca bismillah. Bahkan guru-guru kita di Suriah itu lebih ketat. Ya, Syekh Taufik Al-Buti punya ayah Muhammad Sa'ir Ramadan Al-Buti. Kami berguru ke anaknya. Kata beliau, siapa yang meyakini nasi yang mengenyangkan, obat yang menyembuhkan, musyrik, tapi tersembunyi. Baiklah tuh. Tidak diampuni Allah. Nah, maka cara membersihkannya, ulama kita dari dulu, setelah yasinan baca la ilaha
Ilallah, itu rahasianya sebenarnya. Oh, cocok lagi enggak. Ulama itu kan mengumpulkan riwayat-riwayat yang bercabang-cabang, lalu dikumpulkan, dihadiahkan untuk umat. Jadi rukun 3 boleh. Sholat itu kan kumpulan hadis-hadis, ya kan? Kalau tidak dikumpulkan hadis, itu sholat berantakan. Pasti berantakan. Karena tidak ada hadis yang detail dari awal sampai akhir lengkap. Misalnya subuh 2 rakaat ada, tapi zuhur enggak. Tak ada. Dikumpulkan ulama, muncullah namanya rukun 3 boleh. Boleh ngaji rukun 3 boleh? Wajib, bukan boleh. Wajib. Kalau dengan itu mengerti sholat, wajib. Ya. Tapi kalau di Muhammadiyah disebut tuntunan. Ya sama barangnya cie aja tuh. Ya, ittiba bahasa Arabnya. Ya, huwa. Ya, tidak masalah sebenarnya, itu perbedaan istilah. Tapi malam kini ada orang yang anti dan tidak faham dengan persoalan itu, malahnya menyebarkan permusuhan. Orang baca Yasin disebutnya ahli bid'ah. Cari musuh enggak? Musyahid. Tidak diampuni orang itu. Dan yang dimusuhi dendam. Apa jatuh sok pintar. Baru temat Timur Tengah lah sok salahnya. Wah, sama itu. Tidak diampuni. Jadi baik yang menuduh ataupun yang dituduh, yang menyindir, yang disindir harus melepaskan semua kebencian. Itu yang disebut musyahin. Musyahin orang yang menyimpan kebencian di hati. Ya do benci awak kurang. Ya nak. Kan ya do. Betul. Maku lah. Iya. Awak kesal orang. Terbayangnya wajahnya kesal. Akhirnya malam kini lepaskan. Baca istighfar, astagfirullah, ya Allah, tolong lepaskan kebencian kepada si fulan, si anu. Yang aku sadari, tidak aku sadari. Kira-kira kalau orang mengamalkan rahasia di Sa'ban, masuk Ramadan bersih gak hatinya? Itulah bakok boleh meminta maaf malam nisfu Sa'ban, mau lewat mulut ataupun WA, tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Yang bid'ah itu kalau menganggap malam nisfu Sa'ban itu awak harus maaf-maafan. Jadi maaf-maafan ini cuma malam nisfu Sa'ban, itu baru bid'ah. Emang di luar yang lain enggak gitu. Itu kan aneh. Satu kali dalam hadis yang sahih Imam Muslim, Abu Hurairah pengajian Abu Hurairah itu setiap malam Jumat berkumpul mereka di absen sama beliau. Siapa yang hari ini berkelahi, dendam, sakit hati kepada kawannya, memutus silaturahmi, tolong keluar, minta maaf dulu kepadanya, baru kembali ke majelisku. Separuh itu keluar tuh, sekedar minta maaf supaya bisa mengaji ke Abu Hurairah. Jadi kami pikir-pikirlah lamu, bakok kadang-kadang majelis itu aneh rasanya, tidak nyaman juga di majelis itu. Pernah buyahan gitu? Pernah Ustaz? Ya, beliau kan ceramah juga. Imam, Hafiz. Pernah nggak antum debut? Lagi kita bermajelis tapi nggak nyaman, panas. Ternyata di dalam itu baru di sholat subuh yang nggak kunut kayaknya benci dengan imam yang kunut. Kejadian nggak tuh? Kejadian. Mulai itu yang nyaman di masjid. Sebaliknya yang biasa kunut agak kesal imamnya nggak kunut. Itu sama tuh, sama-sama tidak benar itu. Kunut sunat kok masih dipersoalkan. Tapi kalau di masjid kita lah biasa kunut, ya kunut saja. Pakai adab, menghormati orang yang mendirikan dan mewakafkan masjid, kira-kira begitu. Ya?
Jadi cara mendapatkan ampunan Allah. Kalau awak dapat ampunan Allah itu sudah kewalian kecil, wilayatun sughra, wali ketek lah jadi kekasih Allah. Maka kalau meminta malam itu setelah melepaskan kebencian pasti doanya mustajab. Yang penting yakin. Kira-kira. Maka kami buka-bukalah satu kitab judulnya At-Tafsirah karya Ibnul Jauzi. Al-Hafiz Ibnul Jauzi, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, tapi ahli hadis, mengkritisi banyak orang tapi hanya memuji bab itu. Apa kata beliau? Nisfu Sya'ban itu adalah malam termulia kedua setelah Lailatul Qadar. Kilonya ada rahasia cik. Nisfu Sya'ban itu malam diangkatnya amal-amal. Dia amal. Jadi ada namanya laporan mingguan, Senin dan Kamis. Ada laporan tahunan, itu nisfu Sya'ban. Maka Allah pandang, lain beristighfar malam itu, lain memaafkan orang malam itu, semua amal walaupun sembahyang tidak khusyuk itu diangkat. Lain khusyuk sembahyang maghrib tadi tidak kan? Jujur, banyak pikiran kan? Maafkan orang hari ini, tidak syirik, itu diangkat, diterima. Allah maafkan, ya sudah, kan khusyuk nggak wajib. Ya, tidak Allah maafkan. Bagi kira-kira, siap membuang dendam. Maka kita niatkan malam kini, Bismillah, ya Allah, jika ada rasa dendam, kebencian di hatiku, tolong cabut, tolong lepaskan ya Allah. Begitu juga jika ada orang merasa dendam kepadaku ya Allah, tolong berikan kerelaan di dalam hatinya. Amin ya Rabbal Alamin. Lah, apa enggak? Insyaallah. Apakah ada amal khusus malam nisfu Sya'ban? Itu banyak pertanyaan. Ya, mungkin banyak yang bertanya, kami jawab salah kini kalau soalnya. Ya. Tidak ada amalan khusus kecuali dua tadi. Pertama, menghalau kesyirikan dari kolbu, berarti amal kolbu. Yang kedua, menghalau semua kebencian dalam kolbu, berarti amal malam kini yang paling inti apa? Amal kolbu. Baku baca Yasin, soal Yasin itu paling mudah diserap oleh kolbu. Bakok tahlil itulah pembebas dari semua kesyirikan. Tapi ada syaratnya kalau baca tahlil. Di dalam hadis Imam Bukhari dikatakan Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang mengatakan La ilaha illallah min qalbihi aw nafsi. Ini kami ulang-ulang. Dibacanya dari dalam kolbunya atau dari dalam dirinya. Nah, itu dua makom tuh. Jadi orang baca la ilaha illallah ada dari kolbunya, ada dari jiwanya, pikirannya. Itu beda cara. Yang pentingnya membaca. Kalau dalam jiwanya berarti sadar ayamnya baca. Kalau dalam kolbunya merasakan rahasia kalimah yang baca. Nah, itulah yang didapat dalam talqin zikir ulama-ulama ahli zikir. Nah, kalau ingin mendapatkan rasa itu harus diambil dari ahlinya. So ahlinya itu mengambil dari gurunya yang bersambung kepada Rasulullah. Itu tidak bisa dibaca dari buku. Di buku ditulis 1000 kalimat khusyuk, kita baca tidak jadi khusyuk. Ya, khusyuk itu rasa yang ada di kalbu seorang hamba Allah yang kemudian ingin ajarkan rasa itu kepada muridnya. Sebagaimana Al-Quran, cara mencoba itu kan ditiru. Zahirnya, batin itu bisa ditiru, bisa dirasakan. Ya. Namanya talqin zikir. Talqin bimbingan zikir. Talqin tidak hanya untuk orang nan mati, sekarat, tapi talqin itu lebih utama untuk orang yang hidup.
kita yang masih hidup. Jadi tidak ada amalan khusus dalam bentuk apapun. Jadi boleh baca Yasin, boleh baca Al-Kahfi, boleh baca Qul 1000, boleh, tidak masalah. Yang penting tidak diyakini bahwa Nabi membaca Yasin malam di Sya'ban. Gitu. Yang Nabi perintahkan apa? Cuma dua tadi. Buang musyrik, buang permusuhan. Namun tinggal di kampung, kan dia kadang-kadang ada bergesekan. Inilah hebatnya orang di Sebarang. Di Sebarang, di Jawa, di Banten, di Betawi, di Lombok, di Kalimantan, di Sya'ban itu ngumpul. Lalu mereka baca doa, mengirim doa untuk orang-orang yang sudah wafat. Lalu maaf-maafan. Habis makan maaf-maafan. Untuk masuk ke hadis tidak musyahin. Itu kreativitas ulama kita di lokal. Tapi dek kawan kadang tak mengerti persoalan mengambil dalil dengan dalil itu berbeda. Makanya main bidah-bidah aja. Itu yang kita sedihkan. Itu tugas Buyahan nanti di MUI sama Ustaz Nasrullah kan. Ya masalahnya mau kan tidak di rumah, ya. Jadi kita tidak bisa berjalan memperbaiki itu. Dulu kami pernah di suatu lembaga, kita pindah-pindah kota buat training, dan itu menyedihkan. Para ustadz itu kiranya menjadi agen penyebar hadis palsu. Itu fakta pertama. Dan kedua, para ustadz yang tahu hadis ketek lah berani menyalahkan amalan orang yang ada di kampungnya. Padahal tidak tahu sejarah amalan itu apa. Kita bersyukur kepada Allah, kita punya guru-guru yang membimbing itu. Jadi tradisi yang ada di Kampawa itu bukan tradisi orang awal, itu tradisi dibawa dari Mekah, dibawa dari Yaman, dibawa dari Suriah, dan itu sama, tidak jauh beda. Tahlil la ilaha illallah itu banyak Pak, di Yaman itu banyak, di Suriah, di Lebanon itu banyak. Guru-guru kami tahlil itu gitu, la ilaha illallah, biasa aja. Nggak tahu kalau di Mesir Pak Buyahan sama. Cuma mungkin kita kaget-kaget kalau ada orang apa Joshua apa namanya. Ya, itu bukan keserupan, itu keasikan namanya. Itu tarekatnya tarekat Saman. Dulu kami ketika ketik umur 11,5 sama jo Buyahan mampir kaji itu ke Buya Datuk Sati Hasan Basri Jalil. Tapi tiba di awak setiap tahlil afdalul zikri la ilaha illallah pingsan kalau tidak berteriak. Kece orang ari tengok orang tua-tua. Tidak, kita teringat Allah. Cuma karena badan masih kete, akal belum sempurna, diagih kalimah itu langsung bergejolak. Dan sering pingsan kan? Pernah dulu lagi sholat pingsan. Buyahan tuh, ya. Gimana nak ngaku kan? Kita ekspos begini. Apa sebab itu ekspos? Kami beraja hikam dulu ke Buya Nu'man Bashir. Masih remaja itu Buya Nu'man. Kiranya pengarang kitab hikam tuh lagi lewat tidak Buyahan kuburan orang tuh Imam Ibn Athaillah As-Sekandari, termasuk guru Ibn Athaillah namanya Abul Abbas Al-Mursi. Tapi kayak Khusay Barak nggak, Abdul Hasan Syazili sempat, masya Allah dulu jumpa kan. Tapi ke Uzbek awak dulu. Ya silsilah zikir orang Sunda itu ke Uzbek. Kami alhamdulillah 2019 Allah izinkan berziarah, ngecek tahun wafat itu girangnya bukan main. Muhammad Bahauddin Shah Naqsyabandi. Kemudian yang lebih tua dari beliau Imam ahli hadis Imam Bukhari, masih banyak. Akhirnya dituduhlah kami itu kuburiyun. Tahu kuburiyun Pak? Disebut penyembah kubur. Ya tidaklah.
Kita dikubur bukan minta ke dalam kubur. Kita dikubur tuh doain yang di dalam kubur. Ada minta-minta ke dalam kubur. Haram hukumnya. Syirik itu. Kita ke kubur ya ziarah kubur, selesai mengingat kematian, mengenang jasa, lalu mencatat sejarah. Kalau disebut kuburian artinya pemburu sejarah ahli kubur, betul. Atau yang kedua, orang yang suka mengingat kematian di kubur, insya Allah betul. Tadi kita sempat ziarah ya ke Syekh Abdul Ghani Batu Basure. Syekh Abdul Ghani itu punya murid Buya Zakaria di Padang Panjang, ya. Malalo. Buya Zakaria itu punya murid namanya Buya Basir, ayah beliau mursyid tarekat Naqsyabandi. Aku orangnya, kau sama jabu Muslim Bapak di Mesir. Cuanya beda manhaj kan. Sama-sama Azhari ya. Tadi kan kita ziarah, alhamdulillah. Nah, jadi antum udah lihat tuh ya, nih cicit dari keilmuannya Syekh Abdul Ghani An-Nablisi. Alhamdulillah. Ya. Nah, kembali ke yang tadi, kesimpulan sederhana kajian malam kita. Malam nisfu Sya'ban adalah malam termulia setelah Lailatul Qadar. Maka kami berharap, walaupun Indah ingin menggurui ya, tapi kami berharap tahun depan nisfu Sya'ban, kalau tidak ada pengajian, buat zikiran apalah, yang penting orang ngumpul sudah tuh salam-salaman. Kalau bisa makan-makan, alhamdulillah. Pembahasan tentang Lailatul Nisfi min Sya'ban, Asma'ul Lailatul Nisfi Sya'ban. Jadi ada sesuatu yang mulia di Sya'ban, itu pertengahan bulan Sya'ban. Lalu nama-nama bulan Sya'ban, bagaimana cara menghidupkan bulan Sya'ban. Lalu ada pembahasan penting di sini tentang al-amal bil hadis dhaif, ya. Beramal dengan hadis dhaif. Ya, ini penting sekali, beramal dengan hadis dhaif. Al-amal bil ahadithi ad-dhaifah. Beramal dengan hadis-hadis dhaif. Karena ini berkaitan. Lalu yang lebih mantap lagi, lebih oke lagi, i'tina'us salaf bi lailatin nisf. Perhatian ulama salaf mengenai Lailatul Nisfi Sya'ban. Apakah bid'ah atau tidak? Katanya sekarang banyak orang mengaku salafi, mengaku ikut salaf, tapi mereka tidak mengindahkan Nisfu Sya'ban. Maka di sini juga dibahas. Dan lebih ajib lagi, beliau membahas tentang mauqif Ibn Taimiyah. Pendirian pandangan Ibn Taimiyah terhadap Nisfu Sya'ban. Ya. Nah, kita akan mulai dari nomor halaman 72. Ya. Kita akan mulai dari halaman 72 sampai kemudian pembahasan terhadap qaul Ibnu Taimiyah, insyaallah. Saya balik dulu ya. Halaman 72. Baik, asma Lailatul Nisfi Sya'ban. Ya. Keutamaan bulan Sya'ban dimulai dari nama. Nah, zakara ba'dul ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwa Sya'ban itu mempunyai nama yang banyak. Ya, bulan Sya'ban mempunyai asma katsira. Wa kasratul asma, dan kebanyakan nama itu tadullu ala syarafil musamma, menunjukkan keutamaan dari bulan yang dinamakan. Bahkan Imam Abul Khair At-Taliqani, ini seorang ulama, menyebutkan ada 22 nama daripada Sya'ban, ya. 22 nama daripada Sya'ban, ya. Tuan-tuan hubungan yang melakukan Allah, nama pertama yang paling sering disebut adalah Al-Lailatul Mubarakah, malam yang penuh diberkahi. Al-Barakah, ya zatul barakah fi zatiha, yang mempunyai keberkahan pada zatnya. Atau li ma'nan fiha, atau karena makna di dalamnya.
aw li mujawaratil malaikah lil adamiyin, karena malaikat membersamai, ya, mujawarah membersamai umat manusia, wa muqarabatihim fiha, dan kedekatan malaikat kepada mereka. Ya. Disebut juga Lailatul Nisf min Sya'ban, bulan Sya'ban itu dengan Lailatul Qismah, malam pembagian. Min isama'iha Lailatul Qismah lil arzaq. Maksudnya pembagian rezeki dan takdir, ya. Apa yang dibagi? Qismah itu artinya pembagian, ya. Qismah artinya pembagian. Apa yang dibagi? Dua hal. Satu rezeki, yang kedua takdir. Nah, udah jadi bahasa Indonesia. Arzaq jama' daripada rezeki, anugerah. Baik rezeki itu ada dua, ya teman-teman, sahabat-sahabat yang melakukan Allah. Ada dua jenis rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, rezeki yang materi, berupa harta, kesehatan, pasangan, anak, rumah, kendaraan, ya. Dan yang kedua, imateri, kebahagiaan, ilmu, zikir, ya, ma'rifat. Nah, itu dia. Kemudian yang dibagi pada malam itu juga takdir. Apakah itu takdir yang dianggap manusia baik atau takdir yang dianggap manusia buruk? Semua takdir Allah sebenarnya baik, ya. Ini sebutan terhadap bulan Sya'ban, ya. Sebutan untuk bulan Sya'ban. Dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Atha bin Yasar, qala idza kana lailatul nisfi min Sya'ban, apabila datang bulan Sya'ban, nusikha, ya. Ini agak sedikit menakutkan, menegangkan, ya. Kalau sudah malam nisfu Sya'ban, nusikha, ditulislah untuk oleh malaikat maut nama-nama kullu man yamut, siapa yang akan wafat dari Sya'ban bulan ini sampai Sya'ban tahun depan. Wa innar rajula la yazlim wa yafjur wa yankih an-niswan wa yaghris al-ashjar. Bahkan seseorang, dia akan berbuat zalim kah, berbuat keji kah, menikahi perempuan-perempuan kah, atau yaghrisul ashjar, dia menanam pohon, bekerja kah. Semuanya sudah disebutkan, ya. Wa qad nusikha ismuhu minal ahya'i ilal amwat. Semua nama yang hidup sampai yang mati sudah disebut. Wa ma min lailatin ba'da lailatul qadar afdal minha. Maka Imam Atha bin Yasar mengatakan tidak ada malam yang lebih mulia dari Lailatul Qadar melainkan Lailatul Nisf min Sya'ban, ya. Imam Ibnul Jauzi menyebutkan dalam kitab Tafsirah, sebagian ulama menganggap Lailatul Qadar itu adalah Lailatul Nisf Sya'ban karena di dalamnya ada pembagian takdir. Tapi itu pandangan, hanya pandangan. Yang sahih tetap bulan Ramadan. Dalam satu riwayat lain yang diriwayatkan juga oleh Atha bin Yasar, idza kana lailatul nisf min Sya'ban nufi'a ila malakil maut. Sahihatun, ya. Jadi kalau sudah masuk bulan Sya'ban, maka diberikan lembaran surat kerja khusus untuk malaikat maut, ya. Maka ditugaskanlah malaikat maut itu pada tahun ini, apa yang akan dia perbuat itu mencabut nyawa daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Siapa yang membangun rumah, beli kenderaan, ya, beli kereta dan segala macamnya. Wa fi riwayatin tuqta'ul ajal min Sya'ban ila Sya'ban, ini sama, ya. Diperkuat dari riwayat Ibnu Abbas, annahu qala inna Allah yaqdi al-aqdiyah kullaha lailatan nisf min Sya'ban. Allah tetapkan takdirnya, qadanya, qada dan qadarnya pada malam nisfu Sya'ban, ya. Wa yuslimuha ila arbabiha, lalu menyerahkan kepada siapa yang bertugas. Jika rezeki kepada malaikat Mikail, malaikat rahmat. Jika nyawa berkaitan kepada malaikat maut dan lain sebagainya.
Kalau ilmu berkaitan kepada malaikat katibin, ya, kiraman katibin, wa fi riwayatin la tusabi' wal 20 Ramadan. Tapi ada pendapat lain itu malam 27, tapi ini tidak dianggap sahih. Yang berikut Lailatul Takfir. Disebut juga takfir di sini bukan berarti mengkafirkan, tapi kafara yukaffiru pada dasarnya berarti penghapusan dosa. Karena pada malam itu Allah menghapuskan dosa orang-orang selama dia tidak syirik dan tidak bertengkar, ya. Dan berikutnya Lailatul Ijabah, malam yang diijabahi. Nah, ini diriwayatkan oleh para imam kita dari Ibnu Umar. Qala khamsu layalin, ada 5 malam. Ya, ini teman-teman ingat-ingat, khamsu layalin, ada 5 malam, la yuraddu fihinna doa. Doa tidak ditolak. Ini ingat-ingat ya, pertama malam Jumat. Yang kedua awal malam dari Rajab. Nah, ini sudah kita lewati. Dan yang ketiga pertengahan bulan Sya'ban. Yang keempat malam Qadar, Lailatul Qadar. Dan yang berikutnya terakhir adalah malam Id, yaitu malam Idul Fitr dan Idul Adha. Nah, ini bisa diulang teman-teman ya. Jadi doa kata Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar tidak ditolak pada 5 malam. Lailatul Jum'ah, setiap malam Jumat, malam Rajab yang pertama, malam nisfu Sya'ban pertengahan, Lailatul Qadar, dan malam Id. Jadi kalau mau bermunajat, bermunajatlah di malam-malam itu. Lalu teman-teman sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, disebut juga Lailatul Haya atau Lailatul Aidil Malaikah. Nah, disebut juga malam hidup. Disebut juga Lailatul Aidil Malaikah, malam hari raya malaikat. Jadi malaikat di langit sana mereka berhari raya. Ini coba lihat di kitab Abu Abdullah Tahir bin Muhammad bin Ahmad Al-Haddadi fi kitab Uyunul Majalis. Beliau mengatakan, "Fima qil inna lil malaikati fi samai lailatai 'idin." Malaikat juga punya malam hari raya. Kama anna lil muslimin, sebagaimana orang-orang Islam juga dapat hari raya. Yaumai 'idin, yaitu hari Id. Fa'idul malaikah lailatul bara'. Nah, idnya para malaikat, hari pertama, hari rayanya malaikat adalah yang pertama nisf min Sya'ban. Nah, ini disebut Lailatul Bara'. Yang kedua Lailatul Qadar. Inilah 2 hari raya para malaikat. Adapun Aidul Mukminin, kita orang beriman, hari raya kita 2, Aidul Fitr, Idul Adha. Idul Malaikah bil-lail li'annahum la yanamun. Kenapa? Karena malaikat itu pada malam hari tidak tidur. Fal-lail wa nahar lahum sawa. Ya, mereka sama, siang malam tidak tidur. Ya. Wa idul adamiyin bin nahar, manusia kalau berhari raya siang hari. Karena mereka tidak tidur di siang hari. Li'anna al-lail innama huwa limanamihim. Jadi aneh juga ya orang yang merayakan malam tahun baru gitu. Sebenarnya walaupun diperdebatkan hukumnya, tapi berlainan dengan fitrah manusia yang tidur di malam hari ya. Baik, ya. Kemudian disebut juga Lailatul Syafa'ah. Disebut juga malam syafaat. Jadi siapa yang akan diberikan syafaat? Syafaat apakah bertambah umurnya, bergeser takdirnya, semuanya ditentukan malam. Disebut juga Lailatul Bara', Lailatul Shaq ya. Nah, penamaan ini teman-teman sangat banyak kita sebut juga Lailatul Jaizah, Lailatul Ghufran, ya, malam ampunan dan lain sebagainya ya. Bagaimana cara mengamalkannya? Ini coba kita lihat apakah sama amalan kita di Nusantara, di Malaysia, di Indonesia, di Singapura, di Brunei, di Patani, samakah dengan amalan ulama terdahulu?
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحياء على قولين. Ulama Syam berbeda pendapat mengenai cara meramaikan, cara memakmurkan malam ini kepada dua qaul, ya. Dua qaul. Pertama, annahu yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Ya, bahwasannya dianjurkan menghidupkan malam itu berjamaah. Ini amalan kita yang kita ambil dari ulama Syam. Jama'atan, berjamaah. Ini amalan daripada ulama salafus soleh, sahabat-sahabat Nabi dan lain-lainnya, seperti Khalid bin Ma'dan, satu, Luqman bin Amir, dua, dan selain mereka. Yalbasuna fiha ahsana siyabihim, karena malaikat malam itu berhari raya, mereka pun memakai pakaian yang bagus. Wa yatabakharuna wa yaktahilun, dalam mereka pakai buhur, membakar buhur. Buhur itu menyan, ya, menyan Arab. Kita boleh membakar menyan ala kita, ya. Lalu wa yaktahilun, ya, dan mereka menggunakan iktihal, celak. Wa yakumuna fil masjid, lalu mereka qiyam di masjid. Ya, kitab ini kitab Madza fi Sya'ban, silakan dicari, ya. Nah, ini coba lihat, dan ini persis seperti amalan kita. Kita jika masuk nisfu Sya'ban, kita pakai baju yang bagus, kita bakar buhur, kita pakai pakaian yang oke, berpenampilan yang bagus, lalu kita datang ke masjid dan berjamaah di masjid. Inilah sunnah ulama salafus saleh yang ada disebutkan di kitab ini, ya. Setelah itu, apalagi kata beliau, mereka bangun pada malam hari, wa wafaqahum, teman-teman sahabat Allah, guru dari Imam Bukhari, namanya Ishaq bin Rahawai. Ini dia namanya. Ishaq bin Rahawai, atau dibaca juga Rahuya, sepakat dengan pandangan ulama ahli Syam. Imam Ishaq bukan dari Syam, tapi beliau dari Khurasan. Salah satu awalnya banyak perselisihan antara beliau dan Imam Syafi'i. Tapi setelah berdiskusi, beliau menyadari beliau ilmunya mesti ditambah. Maka beliau berguru di akhirnya kepada Imam Syafi'i, ya, bukan Bukhari. Bukhari itu muridnya. Wa qala fi qiyamiha fil masajid jamaah. Apa kata beliau? Laisa dzalika bibid'ah. Jadi Imam Salafus Saleh, guru dari Imam Bukhari, mengatakan ini tidaklah bid'ah. Naqalahu anhu Harbul Kirmani. Ya, ini dinukil oleh Imam Al-Harb Al-Kirmani. Nah, ini penting sekali teman, fi masailih, dalam masail. Dan yang kedua, ini pandangan sebagian ulama. Yukrahul ijtima' fiha fil masajid bis-salati wal qasasi wal du'a. Dimakruhkan berkumpul-kumpul pada malam nisfu Sya'ban di masjid untuk sholat ka, berkisah ka, doakan. Wala yukrah ayusalli ar-rajul fiha li khassati nafsihi. Dan boleh kalau sendiri. Ya. Tapi ini bukan pendapat mayoritas ulama Syam, ini hanya pendapat Imam Auza'i, salah satu imam ulama Syam. Wa hadha huwal aqrab. Nah, inilah yang dianggap lebih benar menurut beliau. Dan ini yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam fatwanya, ya. Jadi Ibnu Taimiyah ini mengikuti fatwa ini. Tapi beliau mengakui ada pandangan Ishaq bin Rahawai, ya. Dalam hal ini ada pembahasan mengenai bolehkah beramal dengan hadis dhaif, ya. Sebentar. Karena beberapa riwayat mengenai nisfu Sya'ban itu, beberapa, tidak semua, beberapa sahih, beberapa tidak sahih. Maka ada satu ulasan, satu fasal
Khulasah muhimmah. Khulasah muhimmatun fi ahaditha Lailatul Nisf min Sya'ban. Ya. Kesimpulan mengenai sebelum penting mengenai hadis-hadis nisfu Sya'ban. Imam Ibn Rajab Al-Hanbali ini murid daripada Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dia punya kitab judulnya Lataif ya. Inna jumhur a'immatil hadis dha'afuha. Versi dia ini. Jumhur ulama al-hadis mendhaifkannya, wa sahhaha Ibn Hibban ba'daha. Tapi sebagiannya disahihkan oleh Imam Ibn Hibban, wa kharrajahu fi sahihi. Bahkan dia meriwayatkannya dalam kitab sahihnya, ya. Oh, maaf. Wah, ini kalau pergi PJF begini ya, bolak-balik ya. Sebentar. Jadi disebutkan di situ tentang bahwa Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan beramal hadis-hadis tentang nisfu Sya'ban itu hadis-hadisnya kebanyakan dhaif, kecuali Al-Imam Ibn Hibban. Beliau mengatakan hadisnya sahih sehingga meriwayatkannya dalam kitab beliau Sahih Ibn Hibban. Imam kita bernama Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam ini Ibnu Hajar ini ada dua, ada Ibnu Hajar Mesir, ada Ibnu Hajar Makkah. Ini Ibnu Hajar Al-Haytami di Makkah. Lebih dahulu Imam Ibnu Hajar yang dari Mesir ya, Al-Asqalani. Kalau ini Al-Haytami. Beliau ahli hadis juga tapi lebih dikenal sebagai mufti. Waqad ittafaqa dalam kitabnya Ad-Durrul Mandud, waqad ittafaqa al-a'immah min al-muhaddisin wal fuqaha, ulama sepakat antara ahli hadis dan fuqaha wa ghairuhum kama dzakarahu an-Nawawi wa ghairuh, sebagai mana disebutkan oleh Imam Nawawi dan selainnya, ala jawazil amal, bahwa boleh beramal hadis dhaif fil fadail, dalam fadilah amal, wa tarhib motivasi, bukan pada bab hukum halal haram, malaikun syadid dhaif, selama tidak betul-betul dhaif kan. Lalu di bawah Ishtaratul Izz ibn Abi Salam, Imam Izz ibn Salam ya, lebih awal sedikit daripada Imam Nawawi, dan Ibn Daqiq Al-Aid murid daripada Imam Nawawi dan murid dari Ibn Abil Izz Al-Izz ibn Abi Salam, ayakuna mundarijan tahta aslin 'am, bahwa amalan itu berkesesuaian dengan kaidah umum ya. Faqaulu Abu Bakar ibn al-Arabi la yu'mal bihi mutlaqan. Tapi ada yang unik, murid dari Imam Ghazali yaitu Ibn al-Arabi al-Ma'afiri, bukan Ibn Arabi yang pengarang Al-Futuhat, mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan, dan ini dikritisi. Berarti fatwa memang tidak suci, fatwa dapat dikritisi. Jika imam ini imam besar kita ya, bahkan dia seorang sufi ahli tafsir, ya, kitab Ahkamul Quran dan syarah Adatul Ahwazi terhadap Sunan Tirmizi, sangat alim sekali dan mengatakan la yu'mal bihi mutlaqan, tidak boleh diamalkan. Ini pun dikritisi banyak ulama ya, yang mengkritisi tidak hanya satu dua orang tapi sangat banyak. Wa qila yu'mal bihi mutlaqan, bahkan boleh diamalkan secara mutlak ya, karena diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya. Baik. Nah, ini mengenai hadis dhaif, bahwa hadis dhaif bahkan sebagian besar ulama menganggapnya itu ijma' boleh diamalkan ya. Hatta Ibn Taimiyah sendiri yang mengatakan itu tidak boleh diamalkan, tapi dia ternyata di beberapa kesempatan memakaikan hadis dhaif ya. Wa qala al-Hafiz Ibn Hajar Al-Hanbali. Jadi ternyata ada ulama salaf yang menghidupkan Lailatul Nisfu Sya'ban. Jadi kan kita sering katakan ini salaf, ini kita coba lihat. Ulama salaf yang mengamalkan ini ada banyak ya, di antara tabi'in itu pertama Khalid bin Ma'dan. Yang kedua Makhul, yang ketiga Luqman dan selainnya. Yu'azzimunaha wa yajtihuna fiha wa yajtahiduna fiha fil ibadah. Mereka mentakzim malam ini
dan bermujahadah di dalamnya untuk beribadah. Wa anhum akhadhan nas fadlaha wa ta'zimah. Dari amalan mereka lah ulama-ulama kita beramal, ya, mengambil tradisi ini. Adapun dalam riwayat Athar Israiliyat, tentu lebih banyak lagi, ya. Nah, kita tidak menggunakan itu. Nah, di antara mereka ada juga yang menolak, ya, yang menerima misalnya Ubad al-Basra. Yang menolak ini sebagian besar ulama Ahlul Hijaz, seperti Atta, Ibn Abi Mulaika, dan dinukil oleh Abdurrahman bin Zaid bin Aslam bahwa sebagian fuqaha Madinah. Inilah menjadi fatwa Imam Malik. Nah, teman-teman, pengarang kitab ini Maliki, tapi beliau menyadari bahwa pandangan ashab Malikiyah, orang-orang Malikiyah dalam ini, beliau tidak sepakat, ya. Meskipun ashab Maliki mengatakan ini bid'ah, tapi pengarang kitab ini bermazhab Maliki belum menyadari insaf bahwa pandangan tersebut tidak benar, ya. Ya. Ini pandangan-pandangan ahli hukum terhadap ulama-ulama salafus saleh. Jadi ulama salafus saleh tidak ada kata sepakat mengenai Sya'ban bid'ah atau tidak. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang tidak, ya. Baik. Nah, yang lebih menarik, teman-teman, beliau mengatakan, wanzur akhil karim ila al-Hafiz bin Hajar Rajab wa amanatuhu fi maqal. Perhatikanlah perkataan Ibnu Rajab al-Hanbali dan amanah ilmiah yang dia sampaikan. Waqad bada'a kalamuhu bi dzikri al-khilaf wa qala ikhtalafa ulama Syam fi sifati ihya'iha al-qawlain. Ulama Syam berbeda pendapat dalam cara menghidupkannya ke dalam dua qaul. Pertama, yustahabbu ihya'uha jama'atan fil masajid. Dianjurkan menghidupkannya secara berjamaah di masjid. Nah, ini Imam Nur Rajab setelah menyebutkan qaul, ada ulama yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, tapi beliau menguatkan. Apa yang beliau kuatkan? Yang pertama, yustahabbu ihya'uha, dianjurkan untuk menghidupkannya. Beliau ini bermazhab Hanbali, ya. Jama'atan, berjamaah, fil masajid, bukan di rumah, tapi di masjid-masjid, di majelis-majelis. Wasani yukrah fil masajid. Pandangan kedua, kata Ibnu Rajab, ada yang mengatakan dimakruhkan di masjid, tapi boleh sendiri-sendiri, ya. Summa rajjah wa sahaha ma yarahu faqala hadha huwal aqrab. Lalu dia berpandangan, meskipun demikian dia memilih yang kedua, tapi tidak mengingkari yang pertama. Inilah yang disebut amanah ilmiah. Jadi kita, kalau sudah faham ulama ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh mengatakan bid'ah pandangan ulama tersebut. Justru itu menunjukkan bahwa ada kekayaan intelektual, spiritual di kalangan mereka, ya. Baik. Jikapun mereka mengatakan bid'ah, ini bukanlah bid'ah yang dhalalah, ya. Nah, ini beliau ulas di sini makna al-qaul bil bid'ah fi hadzal bab. Bukanlah bid'ah kullu bid'atin dhalalah, tapi mereka tidak menemukan dalilnya. Nah, ini yang sudah beliau bahas di sini. Lalu ada ungkapan berzikir, ya, berzikir sendiri atau berjamaah. Dan yang lebih menarik, teman-teman, ini bagian akhirnya yang mau saya sampaikan. Mauqif Ibnu Taimiyah, pandangan Ibnu Taimiyah terhadap Lailatul Nisf min Sya'ban, mengenai malam Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban. Ini kejujuran ilmiah sang pengarang. Di situ dikatakan qala Syekh Ibn Taimiyah. Nah, ini beliau masih menyebut Ibn Taimiyah dengan kalimat Syekh. Amma Lailatul Nisf, adapun malam nisfu Sya'ban, ini percaya atau tidak nih teman-teman, ini qaul Ibn Taimiyah ada di kitabnya, ya.
ruya fi fadliha ahadits wa athar. Ada banyak hadis dan athar yang diriwayatkan mengenai itu. Wa nuqila an taifatin minas salaf, dan dinukil dari sebagian salaf, annahum kanu yusalluna fiha, bahkan mereka salat pada malam itu. Fa salatul rajul fiha wahdah qad taqaddamahu fi salafun wa lahu fi hujjah fala yunkar mithlu hadha. Ya, baik salat sendiri ya itu boleh-boleh saja. Adapun salat berjamaah fa hadha mabniun ala qaidatin 'ammah fil ijtima' ala ta'ati wal ibadah. Adapun salat berjamaah barangkali, jadi Ibnu Taimiyah mencoba berhusnuzon kepada orang yang berjamaah, mungkin mereka menggunakan kaidah 'ammah, itu berkumpul bersama melakukan amal taat dan ibadat seperti yang dilakukan di Indonesia misalnya atau di Malaysia, ba'da maghrib lalu baca ayat-ayat tertentu, ada yang memilih Yasin, ada yang memilih surat A, B, C, D, itu boleh. Ya. Lalu sholat Isya, ditutup sholat Isya, setelah itu makan-makan bersama. Ya. Adapun sholat khusus seperti 100 rakaat itu hadis dhaif, ya. Dhaifnya sangat syadid dan saya tidak mengamalkannya, tapi boleh diamalkan. Dalam artian saya ingin menghidupkan malam, itu boleh-boleh saja. Ya, tidak ada masalah. Jadi Ibnu Taimiyah punya pandangan baik ratibah ataupun laisa biratibah, ada ulama dan pandangan yang membolehkannya. Dan ini semuanya teman-teman pandangan beliau, dan beliau seperti tadi inilah yang diambil oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali, cenderung kepada pendapat ini, memilih untuk sendiri-sendiri, tidak memilih untuk berjamaah. Maksud saya menyampaikan, membacakan ini, ternyata Ibnu Taimiyah mengakui nisfu Sya'ban adalah malam mulia. Tidak seperti yang diklaim orang terhadap imam yang disebut Syekhul Islam. Teman-teman, ini bagian yang penting juga, asar, dalil-dalil yang berkaitan mengenai keutamaan malam ini. Ini ada beberapa dalil. Ini semua dalilnya hampir sama. Ma min lailatin, tidak ada malam yang lebih mulia daripada Lailatul Qadar, kata Atha bin Yasar, ya, afdal min lailatin nisfu Sya'ban, yang lebih tinggi daripada nisfu Sya'ban. Apa hebatnya? Yanzilu Rabbuna, yanzilullah, Allah turun ke langit dunia. Jangan dibayangkan berturun tempat, hanya Allah yang tahu maknanya. Fayaghfir, lalu Allah mengampuni, kullahum, li'ibadihi kullihim, semuanya, illa li musyrikin, kecuali dua golongan. Satu musyrik, dua musyahin, orang yang di dalam hatinya ada dendam, kusumat, kebencian, atau qati'ir rahim, sama artinya, memutus silaturahim. Jadi di bulan Sya'ban ini teman-teman, siapa yang bertengkar, suami istri kah, tetangga kah, jiran dengan jiran kah, kawan dengan kawan, baik sosial media ataupun online ataupun offline, coba buang kemusyrikan, ya. Sekarang sudah ada lagi boneka-boneka yang dianggap punya spirit. Buang semua kebencian. Kita baru saja melewati bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Mungkin baik di Indonesia, di Malaysia, dimanapun terjadi ikhtilaf, perselisihan masalah politik, coba jangan sampai itu mengganggu ukhuwah kita, ya. Jangan sampai mengganggu persaudaraan kita semua. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ini hadis hampir sama semua, bahwa pada malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya bagi semua hambanya, kecuali bagi dua atau tiga golongan, musyrik atau orang bertengkar atau yang sedang memutus silaturahim.